Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menyeimbangkan ibadah dan belajar. Definisi ibadah dan pendidikan. Ibadah adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini meliputi sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Adapun pendidikan yaitu proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter seseorang. Ini meliputi pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pengaruh ibadah dalam kehidupan. Yang pertama, ketenangan jiwa, yaitu ibadah memberikan ketenangan jiwa dan rasa damai, membantu menghadapi tantangan hidup dengan bijak. Yang keduanya, kedekatan dengan Allah. Apa sih kedekatan dengan Allah? Ibadah memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa syukur dan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, moral yang tinggi, yaitu ajaran agama dalam ibadah membentuk moral yang luhur, mendorong perilaku yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan pengaruh tersebut dan menunjukkan pula bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh mengakibatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun." Yang artinya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Surat Al-A'raf ayat 96. Ayat ini mengandung penyebutan ibadah dan menyebutan pengaruh akibat ibadah dalam kehidupan seseorang, yaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memberinya pahala dan rezeki di kehidupan dunia serta membukakan baginya berkah dari langit dan bumi. Dengan diturunkannya hujan, tumbuhan, tanaman, dan keluarnya simpanan bumi. Pengaruh pendidikan dalam kehidupan. Yang pertama, pengetahuan, yaitu pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam karir dan kehidupan. Yang keduanya, perkembangan diri, yaitu pendidikan membantu mengembangkan potensi diri serta meningkatkan kreativitas dan memperluas wawasan-wawasan. Yang ketiga, kontribusi sosial, yaitu pendidikan membekali individu dengan kemampuan untuk kontribusi positif bagi masyarakat. Dengan ini, pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Maka jangan anggap remeh pendidikan walaupun sekecil apapun. Namun seringkali masyarakat menganggap remeh karena menurutnya pendidikan itu tidaklah penting baginya. Yang penting itu ijazahnya. Padahal ilmu itu lebih penting daripada ijazah, tapi lebih baik dua-duanya. Oleh karena itu, jika manusia kufur terhadap nikmat Allah yang mana sudah diberikan pendidikan yang baik dan malah menganggap remeh terhadap ilmu, maka ia akan termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Nah, tantangan menyeimbangkan ibadah dan pendidikan. Yang pertama, waktu terbatas. Jadwal kuliah yang padat dan kewajiban ibadah yang rutin dapat membuat waktu terasa terbatas. Yang keduanya, tekanan akademis. Beban belajar yang tinggi dan tuntunan prestasi akademik dapat menguras energi dan waktu untuk ibadah. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Lingkungan pergaulan yang kurang mendukung nilai-nilai agama dapat menjadi penghambat dalam menjalankan suatu ibadah. Imam An-Nawawi dalam Kitab Al-Majmu' menjelaskan persoalan ini secara rinci.
Bahkan beliau membuat bab khusus tentang keutamaan menuntut ilmu daripada ibadah, semisal sholat dan puasa dan ibadah individu lainnya. Ia membuat bab dengan judul yang artinya sebuah pasal tentang keutamaan menuntut ilmu dari sholat dan puasa serta ibadah qasirah, itu individual lainnya. Dalam bagian ini Imam An-Nawawi menukil banyak riwayat dari Khatib Al-Baghdadi terkait keutamaan menuntut ilmu dibanding ibadah sunnah, khususnya ibadah yang hanya bermanfaat bagi orang yang mengajarkannya saja. Di antara hadis yang menunjukkan keutamaan orang berilmu ketimbang ahli ibadah, yaitu yang artinya suatu orang faqih lebih ditakuti setan ketimbang 1000 ahli ibadah. Maksudnya selain itu ada banyak riwayat lain yang menunjukkan keutamaan orang berilmu. Misalnya Rasul pernah mengatakan majelis fikih lebih baik ketimbang ibadah 60 tahun. Orang berilmu lebih besar pahalanya ketimbang orang puasa dan berperang di jalan Allah SWT, dan masih banyak riwayat-riwayat lainnya. Riwayat seperti ini banyak dikutip Khatib Al-Baghdadi dalam karyanya Al-Faqih wal Mutafaqih. Berdasarkan beberapa riwayat itu, Imam An-Nawawi menyimpulkan artinya ulama salaf sepakat bahwa menuntut ilmu lebih utama ketimbang ibadah sunnah, semisal puasa, sholat, tasbih, dan ibadah sunnah lainnya. Di antara dalilnya adalah selain yang disebutkan di atas, ilmu bermanfaat bagi orang lain, baik pemiliknya maupun orang lain. Sementara ibadah sunnah yang disebutkan manfaatnya khusus bagi orang yang mengerjakannya saja. Dilihat dari manfaatnya, menuntut ilmu lebih utama ketimbang ibadah sunnah. Sebab itu bagi orang yang dihadapkan pada situasi dilematis di antara mengerjakan ibadah sunnah atau belajar, merujuk pendapat Imam Nawawi di atas, belajar lebih diutamakan. Meskipun demikian, pelajar atau santri yang mampu mengerjakan ibadah sunnah tentu lebih baik kalau bisa keduanya. Amalan baik ini dilakukan terus-menerus di samping rajin belajar, tapi juga rajin ibadah. Strategi menyimbangkan ibadah dan pendidikan. Memanajemen waktu. Atur jadwal belajar dan ibadah dengan bijak. Prioritaskan hal-hal penting dan hindari pemborosan waktu. Yang keduanya, mencari dukungan, bergabung dengan komunitas muslim di kampus atau tempat tinggal untuk mendapatkan dukungan dan motivasi. Yang ketiganya, memanfaatkan waktu luang, yaitu memanfaatkan waktu luang untuk belajar agama, membaca buku-buku Islami atau mengikuti kegiatan keagamaan. Manfaat menyeimbangkan ibadah dan pendidikan, yaitu satu, sukses dunia. Maksudnya pengetahuan dan keterampilan dari pendidikan membantu meraih kesuksesan dalam pekerjaan dan kehidupan. Yang kedua, sukses akhirat. Ketaatan dalam ibadah mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meraih pahala di akhirat. Yang ketiga, kebahagiaan seutuhnya. Keseimbangan antara ibadah dan pendidikan menciptakan rasa tenang, damai, dan bahagia dalam menjalani hidup. Ibadah dapat membantu seseorang mendekatkan diri kepada Allah sehingga ia akan selalu mengingatnya. Ibadah juga dapat membantu seseorang untuk menyadari hubungan yang dekat antara pencipta dan yang diciptakan, menyadari kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanggung jawab untuk bersyukur. Menanamkan nilai-nilai moral yang kuat seperti ketaatan, kesabaran, dan rasa syukur, membentuk karakter yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam, mendapatkan pahala bagi umat muslim yang menjalankan ibadah dengan niat tulus, mendapatkan ridha Allah. Pendidikan dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kecerdasan spiritual, menjadi lebih peka terhadap hubungan dengan Allah dan sesama manusia, menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur, sabar, dan tawakal, memberdayakan potensi yang dimiliki
memperoleh tingkat kecerdasan yang maksimal. Jadi kesimpulannya yaitu menyeimbangkan ibadah dan pendidikan merupakan perjalanan yang membutuhkan komitmen dan usaha. Dan dengan strategi yang tepat kita dapat meraih manfaat luar biasa dari keduanya. Tetaplah semangat dalam menuntut ilmu dan menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Lalu kenapa sih ilmu lebih manfaat? Karena jikalau kita tidak menuntut ilmu atau belajar, karena kita tidak akan bisa untuk beribadah, karena ibadah tidak lepas dari ilmu-ilmu untuk ibadah kepada Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.